Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG di tahun ini. Tentunya di sini kita selalu harus siap siaga, yaitu setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, ini harus melakukan langkah selanjutnya apa setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, agar kita ini bisa maju dan juga lulus ya di tahap berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam alur PPG dalam jabatan, setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian kita lulus seleksi administrasi, maka nantinya kita bersiap untuk ikut seleksi akademik. Setelah nanti kita lulus seleksi akademik, kita nanti akan pemanggilan PPG ya, yaitu melalui yang pertama itu adalah awalnya konfirmasi kesediaan, kemudian setelah itu nanti penetapan calon peserta mahasiswa, kemudian berikutnya lapor diri, kemudian ikut PPG, kemudian kita UKM PPG, setelah itu lulus gitu kan. Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira apa saja langkah setelah kita lulus seleksi administrasi ini, sehingga nanti kita bisa lulus juga di seleksi akademik atau lulus di tahap berikutnya, teman. Setidaknya di sini kita merangkum, yaitu ada 7 langkah ya yang harus kita lakukan setelah kita lulus seleksi administrasi ini, sehingga nanti kita bisa sukses untuk yang seleksi akademiknya. Nah, dari ke-7 langkah ini kita klasifikasikan ke dalam 2 bagian besar, teman. Yang pertama adalah langkah yang bisa dilakukan melalui daring atau melalui online. Untuk langkah kedua itu adalah yang harus kita lakukan, yaitu melalui luring ya, atau melalui darat lah gitu, teman. Baiklah sobat-sobatnya, di sini sebelum kita itu menyampaikan terkait tentang apa saja 7 langkah yang harus kita lakukan, maka tentunya teman-teman di hari ini telah melihat informasi resmi dari PPG Kemdikbud.go.id tertanggal 8 Juli 2023 bahwasanya telah disampaikan pengumuman hasil kelulusan seleksi administrasi secara rekapitulasi per provinsi ya. Silakan dicek untuk nanti peta persaingan per provinsinya itu berapa. Namun di sini kita perlu ketahui bahwasanya untuk seleksi akademik itu tidak ada sistem persaingan satu dengan yang lain. Jadi kita hanya cukup berjuang untuk melawan diri sendiri untuk berupaya, yaitu lulus seleksi akademik dengan cara lulus passing grade ya. Terkait tentang passing grade, kemudian jumlah minimal benernya berapa, dan juga kisi-kisinya seperti apa, silakan teman-teman cek pada kartu video yang ada di atas ini. Nah, sobat-sobatnya, kalau misalkan kita mengacu pada surat edaran Kemdikbudristek tertanggal 8 Juli ini, maka di sini ada hal-hal yang harus kita lakukan ya ketika kita sudah lulus seleksi administrasi. Nah, di sini yang kita cek di bagian poin nomor 2 ya, yaitu bagi guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi agar melakukan pemutakhiran nomor telepon seluler atau WhatsApp ya, kemudian pas foto, dan juga menautkan akun belajar.id pada akun SIM PKB kita masing-masing. Dan di sini juga disampaikan bahwasanya nanti untuk seleksi akademik itu akan dilakukan secara bukan daring lagi ya teman-teman sepertinya, yaitu nanti di tempat uji kompetensi. Kalau misalkan seleksi akademik di tempat uji kompetensi itu berarti kita secara luring. Secara luring itu artinya kita datang ke tempat ujian yang sudah ditentukan oleh Kemdikbudristek yang nanti akan tertera pada kartu ujian kita setelah nanti kita bisa mencetak kartu peserta ujian, teman-teman. Maka di sini ketika kita sudah lulus seleksi administrasi, ini adalah kita yang pertama dilakukan itu adalah kita melakukan pemutakhiran nomor telepon seluler atau nomor WhatsApp, teman-teman. Nah, terkait tentang bagaimanakah cara untuk melakukan pemutakhiran nomor ponsel atau nomor WhatsApp, ini sudah saya sediakan tutorialnya di kartu video ini atau dicek video sebelumnya, itu sudah lengkap ya. Jadi kita pastikan di akun SIM PKB kita di bagian dashboard ya, bukan di admin personal atau di ppg.kemdikbud.go.id, tapi di akun.simpkb.id. Itulah kita lakukan pemutakhiran nomor ponsel ataupun juga nomor WhatsApp. Nah, artinya yang dimutakhirkan itu adalah kita harus memastikan bahwa nomor HP kita itu masih aktif. Kemudian kalau bisa ya digunakan untuk WhatsApp itu bisa ya. Manakala nanti ada kendala atau mungkin juga perlu koordinasi dengan panitia nasional, itu nanti bisa langsung terkoneksi dengan kita si pemilik akun ini. Jadi kita lakukan pemutakhiran nomor ponsel atau WA itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, dan sini kita prioritaskan di nomor urut 1 ya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan ini apa setelah kita lulus seleksi administrasi, yaitu mengupdate foto profil, teman. Nah, terkait tentang foto profil
ini kita juga lakukan di akun SIM PKB ya, yaitu di bagian dashboard, yaitu akun.simpkb.id. Nah, di sana kita yang namanya update ya, berarti foto profilnya itu ya foto profil yang baik, yaitu foto profil yang termutakhir kan, yang terbaru. Nah, kalau misalkan kita cek tujuannya itu adalah di sini kita diminta untuk mengupdate foto profil yang jelas supaya nanti orang bisa mengenali kita gitu kan. Nah, terkait tentang backgroundnya apa, kemudian bajunya pakai apa, itu di sini tidak dijelaskan secara spesifik terkait tentang hal itu. Namun di sini ya tentunya kita harus memakai baju yang baik kan. Kalau saya itu terbiasa menggunakan seragam gitu. Jadi menggunakan seragam entah itu kaki atau mungkin juga yang lazim, yang umum itu adalah bajunya itu putih, kemudian bawahannya itu adalah hitam, kemudian memakai dasi itu juga oke. Namun kalau saya di tahun sebelumnya itu adalah saya tuh menggunakan ini baju putih, kemudian dasi, kemudian pakai jas, pakai kopiah, itu malah lebih bagus lagi ya teman. Jadi yang pertama pemutakhiran nomor HP atau WhatsApp, kemudian yang kedua adalah kita update foto profil, kemudian yang ketiga ini juga masih daring, yaitu kita pastikan bahwa kita ini sudah menautkan akun belajar.id dengan akun SIM PKB kita. Nah, indikasi kita sudah berhasil menautkan akun belajar.id dengan SIM PKB itu adalah ketika teman-teman login ke akun.simpkb.id, di sana sudah ada tulisan tertaut ya, tertaut dengan akun belajar milik kita sendiri. Nah, selanjutnya ketika teman-teman login ke SIM PKB menggunakan akun belajar.id, itu kita bisa login. Itu artinya kita sudah sukses untuk menautkan akun belajar.id. Nah, ada pertanyaan, kalau misalkan kita sudah mengecek ya, nomor WhatsApp, nomor HP sudah benar, kemudian foto profil sudah termutakhir, tautan belajar ID sudah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita yang harus lakukan adalah di poin keempat sampai dengan poin nomor 7 ini. Ini adalah sebagai upaya kita, strategi untuk nanti bisa lulus seleksi akademik di tahun ini ya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat. Untuk yang keempat itu adalah jika semua itu sudah, kita selalu pantau di akun SIM PKB kita dan juga di portal resmi ppg.kemdikbud.go.id untuk nanti kita maju ke tahap berikutnya, yaitu mencetak kartu peserta seleksi akademik atau mencetak kartu ujian yang nanti akan dilakukan secara luring sebenarnya ya, yaitu berbasis TUK atau tempat uji kompetensi. Jadi berbeda dengan di sebelumnya, yaitu kita daring domisili, nanti akan kita berbasis TUK, tempat uji kompetensi. Artinya kita datang ke sebuah tempat yang sudah disediakan oleh Kemdikbud dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan biasanya, entah itu di gedung SMP atau SMA yang ada di lokasi perkotaan di kabupaten atau kota kita, atau mungkin di universitas gitu ya. Nah, kemudian setelah kita nanti mencetak kartu ujian, nah nanti setelah muncul itu kan kartu ujiannya, kita segera cetak. Dikarenakan setelah kita cetak, nanti kita memerlukan informasi secara rinci yang ada pada kartu ujian kita masing-masing. Yang pertama, nanti akan ada informasi TUK kita di mana. Misalkan kalau saya dulu itu adalah di SMA Negeri 1 Ngawi gitu ya. Kemudian kita ruang berapa. Nah, nanti kita tahu informasinya dari kartu itu. Kemudian kita masuknya jadwalnya hari apa, tanggal berapa, kemudian sesi berapa, dan mulainya jam berapa sampai di jam berapa. Setelah kita cetak kartu itu, maka kita akan mendapatkan informasi rinci di dalamnya, sehingga nanti bisa menjadi langkah antisipatif bagi kita untuk nanti misalkan yang rumahnya jauh gitu kan, kita bisa datang lebih awal. Kita bisa memprediksikan kalau misalkan rumah saya dengan jarak TUK itu adalah 2 jam atau 1 jam, nanti kita bisa datang lebih awal. Kita upayakan datang lebih awal supaya nanti kita nggak terganggu konsentrasi kita sehabis belajar gitu ya, karena kita telat gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita mencetak kartu peserta seleksi akademik yang luring nanti, maka yang kelima itu adalah tentunya kita belajar agar lulus ya teman. Salah satu kemudahan kita yang nanti ikut seleksi akademik berbasis TUK itu adalah kita bisa memaksimalkan belajar kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita nggak perlu lagi untuk memikirkan kendala-kendala terkait tentang peralatan sama halnya dengan seleksi akademik daring domisili. Karena semua itu sudah disediakan oleh proktor ya tentunya. Maka di sini kita bisa fokus belajar. Tentunya kita bisa belajar agar lulus setelah mempelajari kisi-kisi sesuai dengan bidang studi kita. Untuk kisinya silahkan teman-teman cek di kartu video ini. Meskipun ini masih kisi-kisi tahun 2022, namun sepertinya ini masih digunakan untuk di tahun ini.
Dikarenakan dari Kemdikbud sendiri belum mengeluarkan kisi-kisi yang terbaru ya teman. Jadi kita masih bisa belajar dengan menggunakan itu sama halnya yang dipakai teman-teman kemarin di Guru Penggerak yang tahap 1 ya. Dan selanjutnya setelah kita belajar, untuk langkah yang keenam, tentunya yang tak kalah pentingnya, ini kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kita belajar dengan keras, dengan istilahnya ngoyo gitu ya, akan tapi kita kesehatannya terganggu, malah kita sakit, nah nanti kita rugi kan ketika ikut ujian, kita dalam kondisi yang nggak fit, tentunya nanti akan bisa memecah konsentrasi kita, dan hasilnya pun juga nggak akan maksimal. Dan yang terakhir, itu adalah tentunya berdoa. Ketika kita sudah melakukan segala upaya untuk melakukan pemutakhiran, update profil, tautan atau belajar ID, kemudian cetak kartu, belajar dengan giat, jaga kesehatan. Kalau misalkan kita nggak diiringi dengan doa, maka ya ini kurang lengkap itu ya. Jadi afdolnya inilah kita juga tetap berdoa. Nah, kiranya itulah untuk 7 langkah setelah lulus seleksi administrasi agar kita sukses di seleksi akademik dan lulus ya. Kita tetap berdoa semoga teman-teman nanti semua bisa lulus ya di tahun ini. Bukan hanya lulus, tapi kita juga bisa berangkat langsung ya di tahun ini. Dengan memperoleh nilai tertinggi, maka nggak mustahil kita nanti bisa segera berangkat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.